sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan wanita Esther pada sore hari ini secara pre-record, bersama-sama kita akan merefleksikan satu tema, berbeda itu indah. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala karya yang Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap kami secara begitu luar biasa. Tuhan menciptakan kami begitu luar biasa. Di dalam karya keagungan-Mu, Tuhan memberikan karunia berbeda di dalam setiap hidup kami. Dalam kami boleh menikmati setiap keberbedaan itu. Kami menyerahkan refleksi singkat pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sesuai dengan tema kita, berbeda itu indah, bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan segala sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kemampuan yang Tuhan berikan, tentu kita menyadari bahwa banyak hal yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Dan pastinya kita berbeda satu sama lain. Tuhan itu sangat luar biasa dengan memberikan berbagai kemampuan di dalam hidup setiap kita. Nah, tentu kita sebagai suami istri, saya yakin kita juga memiliki banyak perbedaan. Meskipun kita sudah menikah selama puluhan tahun mungkin, tetapi saya yakin kita tetap akan di dalam proses yang terus untuk saling memahami. Nah, kalau suami istri yang adalah dua orang berbeda, terlebih kita yang hidup di dalam gereja, maka tentu saja akan banyak perbedaan yang kita temukan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Roma 12 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh, tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tubuh kita tentu saja terdiri dari banyak anggota, yang mana masing-masing anggota memiliki fungsi yang sangat berbeda. Tubuh manusia terdiri dari sel, organ, dan sistem organ. Sebuah tubuh itu tidak akan dapat dikatakan utuh tanpa memiliki anggota-anggota di dalamnya. Demikian juga masing-masing anggota tidak akan menjadi sebuah tubuh kalau tidak mau bersatu dan berada pada tempat yang tepat seperti yang dikehendaki oleh pemiliknya. Nah, kalau itu kepala, apakah dapat disebut sebagai tubuh? Kalau itu hanya tangan, apakah bisa disebut sebagai tubuh? Kepala, mata, tangan, ataupun kaki menjadi satu dan berada pada yang tepat, pada tempat yang tepat, maka itulah yang disebut dengan tubuh. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tubuh kita tersusun dari banyak anggota,
tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing, demikian juga gereja yang kita ibaratkan sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberikan karunia kepada setiap anggota tubuh Kristus itu berbeda-beda dan begitu unik. Ada yang Tuhan berikan karunia untuk menasihati, mengajar, melayani, membagi-bagikan sesuatu, karunia untuk memimpin, karunia untuk menunjukkan kemurahan. Kalau kita berbicara tentang karunia, di dalam surat Roma itu, di situ dikatakan hanya beberapa, hanya 7, itu hanyalah contoh. Karunia itu Tuhan berikan secara cuma-cuma, secara gratis. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia dianugerahkan kepada setiap kita. Dan Tuhan kemungkinan memberikan karunia itu bisa lebih dari satu kepada seseorang. Karunia yang berbeda tentu saja membuka kemungkinan lebih banyak kita untuk bisa menyatakan kehadiran Kristus di antara kita. Kita bisa menjadi lebih terbuka terhadap bermacam-macam orang. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus terdiri dari banyak bagian yang berbeda. Coba kita amati diri kita masing-masing. Kita tahu bahwa kita semua berbeda. Tidak ada yang seperti kita. Bahkan kalau kita mengamati anak-anak kita, apakah sama persis seperti kita? Tidak ada yang sama seperti kita, bukan? Tuhan itu merancang kita sedemikian rupa. Karena pada dasarnya Dia suka dengan variasi. Kita semua dibutuhkan untuk membangun satu tubuh yang lengkap. Tidak ada yang boleh berkata, aku tidak penting. Gereja itu membutuhkan kita semua. Kita semua mempunyai peran. Kita semua memiliki pelayanan yang berbeda. Jika semua bagian tubuh fisik kita mengerjakan hal yang sesuai dengan fungsinya, maka tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Demikian juga berlaku dengan gereja. Kalau masing-masing anggotanya melakukan fungsinya dengan baik, maka tentu saja gereja itu akan berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Saudara, jika masing-masing anggota di dalam tubuh Kristus ini peka terhadap apa yang Tuhan berikan kepada diri mereka masing-masing dan mau memberi bagi pekerjaan Tuhan tanpa rasa iri, tanpa rasa menunggu, maka saya yakin gereja akan bertumbuh dengan begitu sehat dan akan berkembang secara luar biasa. Namun, jika anggota gereja itu tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik, maka boleh kita sebut gereja itu tidak akan berfungsi dengan baik. Bahkan mungkin bisa kita katakan gereja itu kurang sehat. Ketika kita melakukan semua tugas kita dengan baik, maka saya percaya gereja akan terus bertumbuh dan berkembang. Saudara, ada satu statement yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita melakukan hal yang baik atau yang tidak baik, itu tetap akan ada orang yang suka ataupun tidak suka. Jadi, semua pilihan itu ada di tangan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari bagian teks firman Tuhan hari ini? Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda pada setiap kita. Jadi jangan pernah memusingkan perbedaan yang ada. Perbedaan itu adalah hal yang memang seharusnya kita syukuri dan hargai. Tidak ada yang salah dengan adanya perbedaan itu. Yang bermasalah adalah keegoisan kita di dalam memandang perbedaan itu. Tidak harus mempunyai pikiran yang sama untuk saling memahami. Karena kita dapat memahami di dalam perbedaan tersebut. Perbedaan seharusnya membuat kita saling melengkapi, bukan membatasi diri. Perbedaan yang ada bukanlah standar untuk menilai baik atau buruk suatu hal. Melainkan perbedaan tersebut dapat menjadi sesuatu yang indah dan sangat berharga. Sama seperti halnya pelangi yang terdiri dari berbagai warna. Tentu akan lebih indah jika dibandingkan dengan satu warna. Berbeda itu indah, jangan takut terhadap perbedaan yang ada. Perbedaan itu memang sudah pasti ada sesuai dengan kodratnya. Perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi
Kita bisa saling mengisi satu sama lain dengan penuh pengertian dan saling mengingatkan. Biarlah renungan singkat ini sungguh memberkati setiap kita. Berbeda itu indah.